Pak Ketua, tentu saya akan bicara persoalan pengawasan dulu karena itu tugas pokok dari Badan Pengawas Pemilu. Nah, pengawasan tentang tahapan pilkada di Provinsi Gorontalo di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Apakah menjadi bagian dari pengawasan dari Bawaslu mengawasi bahwa setiap tahapan itu tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19? Pak Ketua, silakan. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukron lillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin dan kuasanya semata sehingga malam ini alhamdulillah kita semua bisa berdiskusi melalui media Zoom ini dan bisa didengarkan oleh pemirsa Mimosa TV. Dan mudah-mudahan diskusi kita ini senantiasa mendapat petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, ini tentu Pak Hadi sebagai host pada malam hari ini, para partisipan yang bergabung dalam Zoom meeting ini, pemirsa Mimosa TV di mana saja berada, hadirin semuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Jajaran Bawaslu menyampaikan terima kasih kepada Mimosa TV yang sudah memberi kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pengawasan Pilkada lanjutan 2020. Yang berikut terkait dengan tadi pertanyaan Pak Hadi soal bagaimana pengawasan Bawaslu di tengah pandemi seperti sekarang ini, maka saya lebih awal ingin menyampaikan kepada hadirin semuanya, pada seluruh pemirsa bahwa sejak tanggal 14 Juni kemarin, seiring dengan keputusan pemerintah bahwa Pilkada 2020 dilanjutkan kembali, maka Bawaslu RI menyampaikan instruksi kepada seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada untuk mengaktifkan kembali Panwascam dan Panwas Desa Kelurahan yang tadinya dinonaktifkan. Oleh karena itu, atas instruksi tersebut maka tertanggal 14 Juni 2020 kemarin kami sudah mengaktifkan kembali seluruh jajaran pengawas ad hoc Panwascam dan Panwas Desa Kelurahan di 3 kabupaten yang pilkada, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato, yang jumlahnya sebanyak 624 orang. Rinciannya adalah di Kabupaten Gorontalo ini sejumlah 262 orang, terbagi di 19 kecamatan dan 205 desa. Bone Bolango ada 219 orang, terbagi di 18 kecamatan dan 165 desa. Pohuwato ada 143 orang, terbagi di 13 kecamatan dan 104 desa. Itu saya kira terkait dengan kesiapan pengawas pemilu dari sisi personalia, dari sisi sumber daya manusia. Kita bersyukur, alhamdulillah, di antara mereka tetap menyatakan kesediaan untuk bertugas mengawasi tahapan pilkada, meskipun kita tahu bersama bahwa memang untuk menjalankan tugas pengawasan di lapangan itu tidak mudah di tengah pandemi seperti sekarang ini.
kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dedikasi, atas kesediaan dari teman-teman pengawas di tingkat TPO. Yang berikut, yang kedua, terkait dengan kesiapan anggaran, sesuai dengan NPHD yang sudah ditandatangani sebelumnya, bahwa anggaran yang disiapkan untuk pengawasan pilkada di 3 daerah ini kurang lebih 31 miliar. Lalu kemudian atas perintah Bawaslu RI, kita diminta untuk melakukan restrukturisasi kaitannya dengan bagaimana optimalisasi penggunaan anggaran menyesuaikan dengan kondisi seperti sekarang. Nah, oleh karena itu kita melakukan restrukturisasi. Nah, misalnya terkait dengan kegiatan yang tadinya direncanakan adalah kegiatan langsung, maka sekarang ini dimaksimalkan dengan kegiatan daring. Juga termasuk adanya ketambahan jumlah TPS. Yang tadinya satu TPS itu maksimal 800 orang pemilih per TPS. Dengan perubahan peraturan KPU, seiring dengan masa pandemi seperti sekarang ini, maka jumlah pemilih di setiap TPS menjadi berkurang, yaitu maksimal 500 orang per TPS. Dan pengurangan itulah kemudian maka konsekuensinya adalah bertambahnya jumlah TPS. Kalau yang semula berjumlah 1.248 TPS, jadi 1.459 TPS. Artinya ada ketambahan sejumlah 211 TPS, yaitu di Kabupaten Gorontalo bertambah 78 TPS, jadi yang tadinya 733 jadi 811 TPS. Kabupaten Bone Bolango yang tadinya 275 TPS bertambah 75 sehingga menjadi 350. Dan Kabupaten Pohuwato yang tadinya 240 TPS maka bertambah 58 menjadi 298 TPS. Totalnya ada 1.459. Nah, dari konsekuensi penambahan ini maka kita harus memikirkan untuk penambahan jumlah pengawas TPS. Sesuai dengan amanat undang-undang, pengawas TPS, satu TPS ada 1 orang pengawas TPS. Maka konsekuensi inilah yang kemudian harus dilakukan restrukturisasi. Dan kemarin, tanggal 23 Juni kemarin, dilakukan adendum atau perubahan penandatanganan NPHD yang sudah dilakukan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tentu bersama dengan teman-teman KPU Kabupaten Gorontalo dan pemerintah daerah. Kita tinggal menunggu Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama proses penandatanganan adendum NPHD ini bisa dilakukan. Berikut kaitannya dengan penanganan temuan laporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang kepada Bawaslu, khususnya untuk penanganan tindak pidana misalnya. Sesuai amanat undang-undang, maka untuk penanganan temuan laporan dugaan tindak pidana pemilihan harus dilakukan bersama Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini kita tahu bersama bahwa ada 3 lembaga di dalamnya, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, di bulan Februari yang lalu, kita sudah membentuk Sentra Gakumdu. Jadi sejak tahapan pertama, sebetulnya kita sudah membentuk Sentra Gakumdu. Namun demikian, seiring dengan keputusan KPU, menunda sebagian tahapan penyelenggaraan, maka berdasarkan instruksi Bawaslu RI yang baru kita terima kemarin, kita diminta untuk segera melakukan koordinasi kembali dengan jajaran Sentra Gakumdu untuk melakukan analisis atau kajian ataupun diskusi mengenai pola penanganan tindak pidana pemilihan, termasuk juga melakukan upaya pencegahan
agar tidak terjadi pelanggaran tindak